pagi Bu Idi. Kok datang sendiri? Iya Bu, saya Intannya sendirian mana? tadi. Waduh, kayaknya bangun kesiangan Bu ini Bu Waduh, kayaknya. lah gimana ini sudah Kayaknya- waktunya mau sekolah minggu loh ini. Iya ya Bu ya. Iya. Soalnya semalam itu saya pas tidur tuh denger drama Korea Bu. Jadi dia lihat drakor? Iya Bu. Sampai jam berapa? Sampai jam 2 pagi Bu kayaknya Bu. Wah gimana ini Iya, adik-adik ya? ini kan waktunya udah ditunggu adik-adik ya Bu ya. Pelayanan, iya tuh adik-adik sudah menunggu kasihan Iya, itu loh. Mbak kasihan. Intan nggak datang-datang. Makanya toh kalau pagi mau pelayanan itu malam harus tidur lebih awal Iya, supaya bisa benar. bangun gasi. Iya. Jadi nanti kalau mau pelayanan seperti ini kan kita belum persiapan. Nanti Mbak Intan gimana persiapannya? Sudah ada persiapan apa belum kemarin? Kayaknya udah Bu, tapi Udah. ini bangun kesiangan itu Bu, kasihan ini. iyalah, itu Gimana adik-adik. ini kasihan adik-adik ya Bu Gimana ya? adik-adik? Apa kita suruh masuk dulu apa ya? Iya, Nah, sepertinya suruh masuk Selamat dulu. pagi, Mbak Lia, Mbak Widi. Maaf, Akhirnya datang Iya. juga. saya agak kesiangan. Agak ya, agak. Agak ya. Kasihan Jam itu berapa ya adik-adik ini ya? Jam ini. berapa ya? Aduh jam berapa ya ini ya? Oh, sudah siang. Maaf banget, Mbak. Kebagian sudah mulai adik-adik itu belum. Aduh, tadi saya sudah cepet-cepet itu kesini. Maaf Mbak, saya agak kesiangan. Jadi Sudah tenang belum? ya agak-agak deg-degan sedikit Mbak. Sebentar, saya Sudah siap apa prepare belum? dulu. Ya, saya tak prepare dulu. Berdoa dulu. Kita mau pelayanan, orang ngos-ngosan kayak gitu. Kita Sakit berdoa dulu adik-adik. aja ya Mbak ya. Ya, kita berdoa dulu aja ya. Berdoa dulu Maaf aja. ya Mbak. Maaf Iya. ya Mbak ya. Maaf ya. Maaf. Kali banget. ini dimaafkan. Saya Besok tidak akan ulangi lagi, lagi, Mbak. ya. Besok lagi kalau mau pelayanan malam itu jangan begadang. Sebenarnya jam weekend juga sudah saya nyalakan. Terus Ternyata mati di tengah jalan Mbak. Jadi mohon maaf. Ya sudah kalau gitu Mbak kita mulai saja. iya, mari Ya, kita mulai aja ya Bu dipersiapkan, ya. persiapkan hati dan pikiranmu untuk pelayanan saat Iya, ini. Betul. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya Mbak Widya. Luar biasa. Iya, Walaupun betul Mbak sekali. Intan tadi datang terlambat, ngos-ngosan, tapi luar biasa. Kita saat ini mau bersekolah minggu bersama-sama. Betul sekali. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Iya, kita berdoa dulu. Monggo, Mari Mbak adik-adik kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih. Terima kasih pagi ini Engkau sudah bangunkan kami semua dari tidur kami semalam. Terima kasih saat ini kami boleh kembali bersama-sama dengan adik-adik untuk bersekolah minggu. Walaupun kami hanya bisa bertemu lewat online, terima kasih Tuhan Engkau menyediakan media ini untuk kami bersekolah minggu bersama. Pimpin kiranya sekolah minggu kami dari awal hingga akhir dengan penuh keselamatan. Tuhan buka mata hati kami supaya kami mendengar firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Kita mau bersekolah minggu saat ini. Adik-adik sudah siap? Pasti sudah siap Mbak Widi. Seperti sinar matahari pagi ini ya. Cerah sekali. Betul sekali ya. Pasti Ya. bahagia, terang banget gitu kan ya. Cerah banget. Yep. Kita pujikan bersama. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicau laksana, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa.
itu tadi berkat Tuhan yang luar biasa. Mbak Intan Haleluya, ya. puji Iya. Tuhan. Lah, kita sudah diberi anugerah yang begitu hebat sama Tuhan. Anugerah yang begitu luar biasa. Benar kita sekali. harus bisa memanfaatkan anugerah Tuhan itu dengan Ya, baik. kita juga harus bisa mampu berhati-hati. Gitu Iya, kan ya, Mbak ya? apa yang sudah dianugerahkan Tuhan itu kita gunakan dengan hati-hati. Iya. Setiap waktu kita, tenaga kita, ya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya. Ya, Apapun yang Tuhan sudah iya. kasih gitu kan ya. Tangan kita, kaki kita, mulut kita. Iya, betul sekali. Dan Melakukan lebih lagi, kebaikan untuk Tuhan. Iya. Ya, itu ya adik-adik. Jadi kita sudah diberikan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, kita harus bisa menggunakannya dengan hati-hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi Sekarang kita pujikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Ya, adik-adik di rumah pakai gerakan ya. Ya. Nanti urutannya hati-hati gunakan tanganmu, kemudian hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Ya, kita harus berhati-hati menggunakan semuanya. Jadi pakai gerakan ya. Pakai Mbak gerakan. Lydia. Adik-adik di rumah, tirukan gerakannya. Ada yang masih ingat? Oke. Pasti masih ingat. Kita Oke, pujikan ayo bersama-sama. bangkit Hati-hati berdiri semuanya. gunakan tanganmu. Kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini dengan sukacita. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Sekarang mulutnya, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Sekarang semuanya, hati-hati gunakan semuanya, prak 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 prak. Ting, tang, amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Iya. Semuanya harus berhati-hati menggunakan, harus bijaksana untuk menggunakan apa yang dianugerahkan Tuhan Betul ini. sekali. Iya. Mulut mengucapkan yang baik. Mata melihat Yang baik juga. yang baik juga, jangan melihat yang tidak baik. Bermain kayak nonton gitu ya nggak lama-lama ya Mbak Lydia. Iya, seperti Mbak Intan tadi. Iya, jadi Gunakan Mbak Intan yang malah lupa tugasnya apa. seneng sama drakor, terus malah lupa sama tugasnya. Itu hal yang tidak baik. Gunakan yang baik juga, ngomong yang baik-baik. Iya, ngomong yang baik, ngomong yang yang manis, sopan. yang sopan. Ya, tangan dipakai juga untuk yang baik, tidak menggunakan tangan untuk yang tidak baik. Nah, gitu ya. boleh. Nah, iya, gitu ya. seperti itu ya. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Pasti, Iya. pasti sudah siap bersama orang tuanya di rumah. Iya, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan lagu Alkitab. Iya. Adik-adik, kalau yang belum bisa, kita belajar bersama lagu ini ya. Nanti ada teksnya di bawah ini Ah, ya. iya, sudah disediakan teksnya. Nanti belajar lagu Alkitab. Iya. Ya. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab.
adik-adik, sudah tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Elis mau bertanya dulu. Pertanyaannya adalah, nanti tunjuk jari ya. Siapa yang ingin seperti Kak Intan? Loh, kok nggak ada ya? Siapa yang ingin seperti Kak Lia? Wah, semuanya acungkan jari ya ternyata. Semua ingin seperti Kak Lia. Hebat. Kenapa adik-adik kok semua ingin seperti Kak Lia? Kenapa? Oh, benar sekali. Kalau Kak Elis suruh milih, Kak Elis juga milih ingin seperti Kak Lia adik-adik. Tapi bukannya Kak Intan jelek loh ya. Nah, karena Kak Lia tadi kalau kita perhatikan di awal sebelum sekolah minggu tadi mempersiapkan dengan baik. Tidurnya tidak kemalaman. Lalu sempat saat teduh ya berdoa juga sebelum pelayanan. Tapi kalau Kak Intan tadi, sampai terlambat ya. Terlambat dan malah bagaimana hasilnya? Dimarahi oleh timnya, tim sekolah minggu tadi. Nah, hasilnya buruk kan ya? Pasti memilih Kak Lia. Nah, adik-adik, kali ini di Alkitab ternyata ada tokoh yang sangat mempunyai hikmat adik-adik. Hikmatnya luar biasa. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak ya siapa? Coba tebak. Benar sekali, Raja Salomo. Sip. Nah, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Salomo. Kita buka Alkitab kita ya. Mari siapkan Alkitab kita dulu. Kita buka di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5 sampai 12. Sudah siap belum? Kak Elis tunggu. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-12. Kak Elis baca ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepadamu, hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup mengakhiri umatmu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Amin. Demikianlah adik-adik firman Tuhan hari ini. Tapi sekarang ini kita mau mendengarkan cerita dari Kak Elis dulu. Ceritanya tentang Raja Salomo.
gimana Raja Salomo tadi bisa mendapatkan hikmatnya dan menyelesaikan masalah-masalah rakyatnya. Nanti kita melihat satu cerita ya tentang dua wanita yang berebut anak. Kita dengarkan. Salomo, raja yang bijaksana. Salomo sangat mencintai Allah dan ia menuruti nasihat yang diberikan kepadanya oleh Daud ayahnya. Allah sangat senang kepada Salomo dan karena itu pada suatu malam ia berkata kepada Salomo dalam mimpi, "Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu?" Mendengar ini, Salomo menjawab, "Allahku, aku masih sangat muda dan tidak tahu bagaimana mestinya memerintah. Maka kiranya engkau memberikan hikmat untuk memerintah umatmu dengan cara yang benar." Allah senang akan apa yang diminta oleh Salomo. Maka ia berkata, "Karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Tapi aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan." Tidak lama setelah itu, dua wanita datang kepada Salomo. Seorang dari keduanya menjelaskan, "Wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama. Aku melahirkan anak laki-laki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan bayi laki-laki. Lalu pada suatu malam bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tertidur, ia menaruh anaknya yang sudah mati di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukanlah anakku." Mendengar itu, wanita yang lain berkata, "Tidak, anak yang hidup itu saya yang punya, dan yang mati ini adalah anaknya." Wanita yang pertama menjawab, "Tidak, anak yang mati itu kau yang punya, dan yang hidup itu aku yang punya." Begitulah keduanya wanita ini bertengkar. Sesudah itu Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang di depan raja. Kata Salomo, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah kepada yang lain." "Jangan!" teriak ibu yang sebenarnya dari bayi itu. "Mohon jangan dibunuh bayi itu, berikanlah kepadanya." Tetapi wanita yang lain berkata, "Jangan berikan kepada siapapun, penggallah." Akhirnya Salomo berbicara, "Jangan bunuh anak itu, berikanlah kepada wanita yang pertama. Dialah ibunya yang sebenarnya." Salomo tahu hal itu sebab ibu yang sebenarnya akan mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita yang lain supaya anak itu tidak dibunuh. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Salomo, maka takutlah mereka kepadanya, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, adik-adik, gimana ceritanya tadi? Sudah mendengarkan dengan baik kan? Nah, gimana tadi Salomo bisa mendapatkan hikmatnya? Benar, dengan meminta kepada Tuhan. Ketika tadi Tuhan menawarkan ya, Salomo memilih hal yang terbaik. Salomo memilih apa adik-adik? Meminta hikmat kebijaksanaan, bukan memilih kekayaan, bukan juga memilih umur panjang. Tetapi Salomo memilih hal yang luar biasa bagi Tuhan, dan Tuhan senang. Nah, lalu Tuhan mengabulkan. Lalu ketika datang 2 orang masalah ya, menghadapi masalah bagaimana? Salomo mampu menyelesaikannya dengan luar biasa. Tadi adik-adik lihat ada 2 orang ibu ya yang memperebutkan anaknya. Salomo dapat menunjuk siapakah ibu yang asli.
dengan hikmat Tuhan tadi. Lalu bagaimana? Ibunya merasa senang. Ibu yang asli. Karena waktu itu Salomo bagaimana cara menyelesaikannya? Mengambil pedang adik-adik, mau memenggal menjadi 2. Anak itu, anak kecil, anak bayi yang masih hidup itu mau dipenggal. Lalu ibu yang asli pasti tidak tega. Jangan penggal anak itu, berikanlah kepada ibu yang lain itu. Tetapi ibu yang tidak asli bagaimana? Tidak apa-apa, penggal saja. Nah, dari situ Salomo mampu menentukan siapakah ibu yang asli dari bayi tersebut. Luar biasa ya adik-adik, hikmat dari Salomo. Adik-adik ingin punya hikmat seperti Salomo? Bisa. Bagaimana caranya? Kuncinya yaitu berdoa, meminta kepada Tuhan hikmat, agar Tuhan memberikan hikmat itu. Nanti ketika adik-adik menjalani hari-hari selalu dapat menentukan yang baik dan yang benar. Seperti Kak Lia tadi loh, bisa memanfaatkan waktu. Nah, yang mempunyai hikmat untuk memanfaatkan atau memanage atau mengelola waktu dengan baik. Nah, jangan sampai seperti Kak Intan tadi, bangun tidur kesiangan, lalu jadi semuanya kacau. Ketika kita punya kebijaksanaan dari Tuhan, hasilnya apa adik-adik? Ada kebaikan. Yang kedua apa? Kebahagiaan. Seperti Kak Lia tadi loh. Baik, karena jadi lancar, bahagia. Seperti juga ibu tadi, sudah menemukan anaknya, berarti mendapat kebaikan. Lalu dia juga mendapat kebahagiaan karena sudah menemukan anaknya yang asli. Nah, demikian adik-adik. Nah, agar adik-adik ingat firman kita hari ini, Kak Elis mau berikan hafalan ya adik-adik. Kita lihat pakai gerakan. Kebijaksanaan dari Tuhan membawa kebaikan dan sukacita. Bisa enggak? Ulangi ya. Kebijaksanaan dari Tuhan membawa kebaikan dan kebahagiaan. Ya, tadi keliru sedikit ya. Sukacita sama dengan kebahagiaan. Kita ulang ya agar hafal. Kebijaksanaan dari Tuhan membawa kebaikan dan kebahagiaan. Gampang tuh adik-adik. Jadi ingat ya hari ini firmannya apa gitu ya. Oke. Ingat ya, jangan sampai lupa. Mari kita tutup dengan berdoa. Tutup mata adik-adik, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang bijaksana, agar kami dapat membedakan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau lindungi 1 minggu ke depan, agar segala sesuatunya berjalan sesuai kehendak-Mu. Kami serahkan doa ini ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dadah. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Mbak ya. Bagus sekali tadi ceritanya. Iya, jadi belajar tentang bagaimana mengatur segala sesuatu dengan hikmat Tuhan. Iya. Terus Dan ini sekarang apa ini? kita mau bikin kreativitas, gitu kan ya? Kreativitas. Tapi kenapa jam? Karena Maksudnya gimana? sesuai dengan tema kita pada sekolah minggu hari ini. Iya. Tadi kan tentang Raja Salomo yang bijaksana. Oh iya. Jadi belajar bijaksana. Iya. Bagaimana contohnya yang paling kecil adalah kita bisa mengatur waktu atau kita membuat sebuah daftar kegiatan selama 1 hari berbeda. Bagus sekali. Berarti ini cocok sekali dengan tadi Mbak Intan tadi ya. Jadi harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Iya. Harus lebih bijaksana.
sana. Adik-adik di rumah membuat seperti ini bisa ya? Bisa, ini Iya. bahannya gampang kok Mbak Widi. Gampang Jadi banget. kita menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja. Oh ya, Ini ini kita ada pakai kardus boleh bekas, atau mungkin iya. kertas karton gitu kan ya. Iya. Heeh, nanti karton dibuat, susu yang nggak kepake heeh. daripada dibuang. Iya. Tuh, kita buat seperti ini. Iya, betul. Terus kemudian Ada kertas karton diwarna juga ada. Kita bikin kreasi sendiri aja. Jadi ini ada berwarna-warni, ada yang kuning, mungkin ada yang merah. terus ini dari Kan ya? kalender ini, angkanya ini dari kalender Iya. diguntingi gitu. Jadi bahannya tadi kertas karton. Lalu yang kedua ada stick Stick es krim es ini krim. ya. Murah Kalau meriah. makan es krim jangan dibuang ya, dikumpulkan. Dicuci Oh, dulu, dicuci. dikumpulkan biar bersih kan ya. Iya, dicuci dulu, terus dikeringkan jangan lupa gitu. Iya. Lalu Biar pakai nggak dikeruyuk semut. ini pakai kertas origami. Oh, Kalau nggak ada kertas kertas origami boleh pakai buku tulis itu ya Mbak Widi. Oh iya, itu buku kertas yang tulis nggak dipakai. Iya. Buku tulis Digunting. daripada cuma itu sisanya. Iya, secukupnya aja dibuang-buang. sih panjangnya. Jadi contohnya nanti seperti ini. Misalkan bangun tidur. Bangun tidur jam berapa? Jam berapa? Kalau Mbak Intan tadi bangunnya jam berapa? bangunnya tadi jam 6 kurang 5. Padahal sekolah minggu kita jam 6. Iya, tapi ya itu kan toh? contoh yang tidak baik. Dalam 5 iya. menit. Wah. Malah kemrungsung gitu ya. Jadi Iya. biar Terus semuanya nanti tidak gimana tergesa-gesa. caranya, Mbak? Caranya, terus ini angkanya boleh pakai seperti ini juga dari Iya. kalender yang sudah tidak dipakai atau pakai spidol Ditulisi sendiri. Nggih, Iya. iya. Supaya ini bisa digerakkan, nanti dikasih pin gitu kan ya. Oh iya. Heeh. Ini contohnya Biar bisa umpamanya mubeng gitu ya. Contohnya ini misalkan ada ini. jam belajar. Iya, belajarnya Iya. jam berapa? Kalau Mbak Belajar. Widi belajar jam berapa? Saya jam belajarnya jam 6. Oh, jam 6. Jadi iya, nanti bisa oh ditulis belajar jam 6. Jam 6 sore maksudnya, bukan jam 6 pagi. Kalau jam 6 pagi kita belajar di sekolah minggu. Ditempel ke. Oh, iya kalau nggak pakai double tip, kalau nggak pakai lem ya. Lem kertas itu. Nah, nanti jam belajar jam 6 sampai jam 8 mungkin ya. kalau misalkan membantu orang tua Mbak Widya. Membantu orang tua biasanya itu aku bantunya kalau sore-sore nyapu halaman. Oh iya, nyapu Ya, halaman berarti halaman jam 3 atau sekitar jam 4 ya? 3 atau jam 4 Ya, gitu. berarti nanti kita taruh di angka 4, jam 4. Oh, membantu seperti orang itu. tua. Ya. Ya. Terus nanti jangan lupa belajar. Tetap Belajar. belajar kan Ini ya ada Mbak belajar. Widi? Iya. Oh iya, betul. Tadi aku belajarnya jam 6 supaya nanti bisa tidur lebih awal. Oh, iya, betul jadi bangun sekali. tidurnya bisa lebih pagi. Tapi kan aku senang bermain, Mbak. Oh, senang bermain. Kalau Bermainnya bermain. itu biasanya Jam berapa ya? Berapa? Jam habis mandi. Oh, habis mandi berarti? Habis mandi sore. Mandi sore jam berapa? Sekitar Jam setengah 5 mungkin iya, ya? habis bantu ibu atau bapak, terus mandi, setelah mandi bermain. Iya, Ya, bermain-main betul. sebentar. Nah, bermain-main sebentar, nanti kalau udah sore jam 5 pulang. Nah, makan, kemudian persiapan untuk belajar. Jadi kembali lagi Iya. waktunya seperti itu. Nah, Terus, gampang banget, nggih. Iya. Gampang ya adik-adik, bisa ya membuatnya Pasti ya. bisa. Iya. Nah, nanti di rumah sama bapak ibunya bisa praktek bikin, terus nanti hasilnya difoto. Hasilnya difoto, dikirim ke nomor di bawah ini ya sebagai hasilnya. Kami tunggu kreativitas adik-adik ya, dan selamat menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak yang berhikmat dan dikasihi oleh Tuhan dan Mbak sesama. Intan, Ya. kalau umpamanya jamnya nanti dikasih fotoku boleh nggak? Oh, boleh banget. Jadi Dikasih nanti kan foto ya? jadi kan kayak alarm gitu. Nanti Iya. kalau lihat, wah aku bermainnya jam misalnya setengah 5, jam 6 aku sudah harus di rumah misalkan. Oh, berarti aku harus cepet. Jadi kan inget terus, oh wajahku di sini. Aku malu no kalau misalkan aku nggak bisa menjalani kegiatan ini dengan baik gitu. Iya. Malah makin cantik jadinya. Iya, bisa di kreativitas sendiri ya adik-adik, mau dikasih nama, dikasih Iya, foto, dikasih foto, boleh. jadi lebih menarik Iya. ya. Nanti kalau adik-adik sudah
membuat seperti ini ya, seperti pesan Mbak Intan tadi, difoto. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, foto, cekrek. Nah, terus nanti dikirim ke nomor yang di bawah ini. Iya, nomornya Mbak Yohana gitu ya. Oke, jadi begitu dan kami tunggu untuk hasilnya. Oke, siap. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. ya, Mbak Oke, ya. kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya di rumah ya. Nanti bisa dititipkan sama orang tuanya ya Mbak ya. Oh iya. Terus nanti bisa dibawa ke gereja, kan orang tua kan sekarang boleh ke gereja nggih? Iya, betul. Tapi anak-anak masih stay di rumah saja. Nanti dititipkan sama Bapak Ibu, Papa Mama ya. Ya. Persembahannya. Siapkan persembahannya, kita iringi dengan lagu Pujian, Ku Beri persembahan. Persembahan. Silakan Mbak Lia. Ya, mari kita berdoa dan kita tutup ya Mbak ya. Untuk Sekalian sekolah doa minggu. penutup. Sekalian Iya, doa sekalian penutupnya. Ya, mari kita berdoa. Mari adik-adik berdoa semuanya, lipat tangan tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dan kami boleh bersyukur ya Bapa. Kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, menjadi pribadi yang bisa dan mau mengatur waktu dengan baik, menjadi anak yang bijaksana, menjadi anak-anak yang menjadi kesukaan-Mu ya Allah, dan menyenangkan hati kedua orang tua kami, menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga membawa persembahan kami. Berkati kiranya persembahan kami ini Tuhan, dan terimalah bagi kemuliaan nama-Mu. Dan jikalau saat ini kami juga akan mengakhiri untuk sekolah minggu pagi hari ini, bimbing kami Tuhan, jagai kesehatan kami, sehingga minggu depan kami bisa bersekolah minggu kembali bersama-sama, meskipun dalam keadaan yang online, tapi Tuhan memberikan hati bagi kami, berikan kesehatan bagi kami, sehingga kami tetap senantiasa bersuka cita dan terus Tuhan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Iya. Tetap selalu jaga kesehatan. Tetap jaga Iya. kesehatan, tetap di rumah saja. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir ya adik-adik. Terus kita jumpa lagi minggu depan untuk bersekolah minggu. Iya, kalau misalkan keluar pakai masker. Pakai masker jangan lupa. Iya, kalau keluar rumah pakai masker. Iya. Iya, kalau bepergian jangan lupa bawa hand sanitizer. Ya. Oke, Iya. baiklah, sebelum kita bye-bye, Sebelum kita tutup semuanya, kita puji Tuhan. ya, Satu pujian dari Kidung Jemaat. sambil belajar ya. Iya, sambil kita belajar, adik-adik belajar mengenal untuk Kidung Jemaat juga ya. Kita meminta bimbingan Tuhan, kita anak-anak Tuhan, supaya kita tidak tersesat seperti tadi ya. Kita tetap berhikmat, ya, tetap bijaksana. Ya. Iya. Kita pujikan bersama-sama. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin
Sampai jumpa adik-adik, ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.